Pah, tancap gas sekarang, kata mama gitu. Keluar cubrak. Kalian tau nggak? Aduh ya Allah, aku merinding banget cerita ini. Kayak orang bulunya banyak, gede, tingginya tuh nggak normal, 2 meter lebih. Dan dia kayak lagi begini. Hai, balik lagi sama aku, si tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Cerita horor lagi yuk. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. By the way, aku mau minta maaf dulu nih. Kenapa aku akhir-akhir ini agak telat upload? Karena jujur aja nih, aku punya alergi sama perubahan musim. Dan kebetulan perubahannya lagi agak ekstrem ya. Jadi sempet agak kurang sehat deh. Tapi aku berusaha ngasih yang terbaik buat kalian semua. Sama aku mau ngingetin lagi, jangan lupa di like, di subscribe, dan share video-video aku. Juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalau yang punya cerita horor dan mau aku yang ceritain, boleh DM aku, nanti kita bisa ngobrol di sana ya. DM aja di IG @mistuto_misstutok. Dan aku mau ngingetin lagi, kalau aku udah nyampe 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku hampir 40 hari. Jujur, waktu mama cerita hal ini, aku merinding. Dan kayaknya kalau aku ceritain ke kalian, mungkin kalian akan ngerasain yang sama ya. Nah, cerita ini terjadi tahun 90-an waktu itu. Biasa ya, kalau lebaran kan kita pasti pulang kampung nih. Kebetulan mama papa tuh punya rules. Oke, tahun ini kita ke Jawa Timur, tahun depan kita ke Pekanbaru, ganti-gantian gitu deh. Nah, kebetulan waktu ini kejadiannya kita mau pulang ke Jawa Timur, ke tempatnya papa. Kebetulan papa aku ini termasuk dituakan ya, jadi dia anak kedua dari 9 bersaudara. Jadi daripada saudaranya yang datang ke Bekasi agak repot, jadi mendingan kita yang pergi ke Jawa Timur. Nah, waktu itu perjalanannya kita via darat naik mobil pribadi. Dan biasanya tuh papa akan nyetir dari pagi sampai malam, nanti malam sampai pagi tuh mama. Jadi kebetulan mamaku nih tipikal emang gak bisa tidur malam ya, insomnia. Jadi dia justru lebih konsentrasi di saat malam, jujur aja. Jadi waktu itu masih rutenya tuh masih lewat Alas Roban. Dan aku ingat waktu itu masih lewat yang hutan-hutan gitu deh, belum kayak sekarang gitu udah punya tol. Jadi waktu itu nyetir malam, karena papa udah ngantuk, akhirnya tukeran tuh, mama yang nyetir, papa yang tidur di sebelah. Aku sama adikku saat itu masih kecil, kita tidur di belakang. Dan di belakang tuh mama biasanya nurunin si kursi belakang, jadi biar kayak semi kasur gitu buat kita istirahat. Nah, pas di jalan ngelewatin hutan, kebetulan mamaku nih ngerokok ya, jadi dia sambil ngerokok sambil nyetir kan. Dan hingga di malam itu, kalau kata mama nggak salah tengah malam deh, jadi pas mama lewat tuh, mama sempet lihat lah ada rombongan orang di kiri jalan. Dan saat itu mama lagi sendiri ya, maksudnya nggak dari arah berlawanan tuh nggak ada mobil lain. Ada pas mama jalan, ada rombongan orang. Jadi mama kan ke arah sini nih, ada orang dari arah sana tapi di kiri jalan itu mereka lewat gitu, rombongan orang-orang yang bawa keranda mayat sama bawa obor, kata mama waktu itu pakai obor. Nah, mama tuh pas lihat sebenarnya kayak tuh siapa ya malam-malam, dan tuh rame banget kata mama. Dan mama lihat tuh ada 6 orang bawa keranda mayat gitu, kayak orang mau dimakamkan ya. Terus sisanya ikutin dari belakang bawa obor. Nah, mama mikir, oh mungkin di dekat sini ada desa yang mungkin memang harus langsung dimakamkan nih saat meninggal. Ada beberapa desa yang begitu saat itu kata mama kalau nggak salah. Jadi kan kita biasanya kalau meninggal malam nunggu besoknya baru dimakamkan kan besoknya gitu. Nah, ada beberapa desa yang emang dimakaminnya saat itu juga gitu, habis meninggal langsung dimandiin, dimakamin. Dan mama tuh lihat sekilas pas mereka lewat, kan mama ngelewatin nih pelan dong gitu, karena biasanya malam tuh mama nggak ngebut, pelan gitu. Kata mama sih kayak orang biasa ya, tapi
kayak raut mukanya tuh kayak kosong gitu kan. Biasanya kalau ke pemakaman entah ada yang rautnya sedih atau ya seperti itulah ya. Nah mama tuh mikir, oh ini langsung dimakamin kali ya gitu. Tapi mama di situ agak mikir, oh iya ada ya beberapa emang daerah yang dimakaminnya mungkin langsung on the spot, jadi ya udah. Nah pas udah jarak belum lama deh, mama akhirnya ngintip di spion nih, di spion kiri, karena kan lihat dari kiri kan. Dan kalian tahu, ini mama baru banget ngeliatin rombongan itu, baru banget pakai obor loh ya. Ini aku agak merinding nih diceritain. Dan pas mama lihat ke spion, mereka kaget, sing hilang, nggak ada apa-apa dong. Harusnya logikanya kalau bawa obor kan masih adalah siluet obornya gitu ya. Ini benar-benar nggak ada. Terus mama sempat berhenti sebentar. Terus mama pelan-pelan mundur. Dan pas mama mundur tuh kayak nggak ada, tetap aja dari spion tuh nggak kelihatan kayak ada orang bekas jalan. Dan kata mama, dia jalannya nggak cepet kok tuh. Harusnya kita mundur mobil pelan pun kekejar gitu. Habis itu dia istighfar gitu, astagfirullah. Istighfar, dia buang rokoknya, bulan udah habis, untungnya dia bakar rokok baru, terus dia nyetir lagi. Kata mama sambil dalam hati mama nyetir tuh doa lah gitu, doa kayak astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan, sampai ya Allah lindungi aku semoga gak ada apa-apa. Nah pas besok paginya kan nepi ya buat sarapan, mama bangunin papa. Terus habis bangunin si mama cerita kejadian itu. Terus kata papa, mosok tuh dek, kan papaku manggil mama kan dek. Iya pak gitu, aku ngalamin ini semalam gitu. Pas di mana toh, kalau nggak salah di Alas Roban, nggak salah tuh Alas Roban kayaknya pak. Oh ya wes kata papa, tapi kamu nggak apa-apa kan dek, nanya ke mama. Nggak apa-apa pak, cuman kaget aja gitu. Kata papa, ya wes kamu ini ya mandi dulu ya, kebetulan berhenti di tempat tuh yang ada beberapa tempat yang bisa mandi lah. Terus mama mandi gitu. Kalau nggak salah waktu itu mama habis mandi sholat duha apa, seingat aku ya. Habis itu alhamdulillahnya, tapi sampai rumah perjalanan kita lancar, nggak ada apa-apa. Oke, lanjut lagi. Ceritanya ini sama, temanya pulang kampung juga, tapi terjadinya tuh kayak tahun depannya gitu ya. Nah, cerita kedua ini kejadiannya waktu kita mau pulang kampung ke Pekanbaru. Nah, mungkin aku pernah mention ya di beberapa video aku sebelumnya atau di video konten lain yang ngajak aku collab, kalau almarhum kakek aku nih orang Pekanbaru, bapaknya mama, itu dia punya apa ya kita bahasainnya, punya kelebihan deh yang dikasih sama Allah. Mungkin kalau bahasa orang gampangnya tuh bisa lah gitu ya. Nah, mama tuh biasanya kalau mau pulang ke Pekanbaru pasti punya habit nelpon kakekku dulu nih. Nah, jadi let's say kita berangkat hari Jumat nih, mau lebaran di sana. Tuh mama biasanya Kemisnya telepon. Assalamualaikum, telepon kakek. Telepon Pekanbaru. Waalaikumsalam. Ya, kata mama. Jadi pulang ke sini, kata kakek. Jadi ya, pulang jam berapa, kata kakek. Aku mau berangkat mungkin sekitar jam 4 sore ya, habis asar, ngomong gitu. Nah terus habis itu kakekku bilang, jangan asar deh, habis zuhur aja ya, lebih cepet gitu. Kenapa ya, udah gak apa-apa, ikutin aja. Nah biasanya kalau kata mama nih, kalau kakek ngasih nasihat kayak gitu ikutin aja, karena kadang tuh dia kayak bisa prediksi gitu kalau kita gak ikutin nasihatnya ada hal-hal yang gak enak akan terjadi. Walau alam ya, berangkatnya habis zuhur aja, jam-jam 1 kata dia. Oh ya udah gitu. Nah akhirnya besoknya berangkat abis, karena jatuhnya hari Jumat nggak salah, jadi berangkatnya abis papa Jumatan. Berangkat Pekanbaru, dan samalah lewat rutenya juga kayak hutan-hutan gitu juga nih, jujur aja. Nah pas berangkat itu adalah di kebetulan ngelewatin satu malam gitu ya, 2 hari semalam apa ke Pekanbaru tuh dari Bekasi. Kita juga ke nyebrang dulu kan dari Merak ke Bakahuni lah gitu. Nah ada di satu malam yang tengah malam, mobil mama papa, kebetulan waktu itu yang lagi nyetir papa nih, malam belum ngantuk papa. Tiba-tiba di tengah hutan, dan di situ cuman ada rumah kayu kecil gitu, rumah yang orang biasanya suka buka tambal ban gitu, mungkin kalian ada gambarannya. Berhentilah papa. Nah mama bingung berhenti, mana berhenti yang tengah hutan kan malam-malam. Pah,
kenapa berhenti, kata mama. Kayaknya ban mobil belakang robek Dede, ngomong. Karena jujur nih saat itu Medan pergi ke Pekanbaru ketimbang ke Jawa Timur lebih berat ke Pekanbaru, jalannya nggak terlalu rapih gitu ya. Kayaknya ban belakang gembos deh, antara gembos atau robek, kata papa. Oh ya udah papa cek deh gitu. Nah papa turun nih bawa senter, ngeliat oh iya bener bannya ternyata gembos. Kebetulan waktu itu ada ban cadangan. Terus papa langsung buka bagasi, keluarin ban cadangan, terus ganti. Jadi pas papa ganti nih, pas naro bannya belum dirapetin, si papa ngangkat ban yang gembos tadi ke dalam bagasi dulu dong, baru ngerapin ban yang udah ganti. Nah mama tuh sambil diem sambil ngawasin, tapi sebenarnya mama feeling gak enak saat itu, kata mama. Pas mama feeling gak enak, mama ngeliatin lah itu di rumah kecil itu nih, rumah kecil yang tambal ban ini. Terus di situ mama tuh sempet ngeliat kayak ada mata hijau gitu, gede, kata mama, matanya gede gitu. Terus mama tuh, aduh aku merinding nih cerita ini. Terus mama tuh sempet lah ada rasa khawatir, rasa takut, merinding. Terus mama teriak gini, "Pah, masih lama nggak ganti bannya?" "Dikit lagi mah, ini tinggal baut." "Ayo pah cepetan," kata mama. Terus biasanya tuh kalau mama ngomong gitu papa udah ngerti gitu. Jadi akhirnya papa langsung buru-buru buru-buru di bannya cepet, udah. Jadi peralatannya langsung distrek, dimasukin ke mobil, langsung masuk mobil. "Pah, tancap gas sekarang," kata mama gitu. "Iya mah," langsung nyalain, terus langsung nyalain, masukin gigi 1, tutup mobil manual, langsung gas gitu, gas kencang. Nah terus pas gas kencang itu mama lihat bener-bener yang kepalanya diputer gini ya. Mama lihat itu dari mata hijau yang mama lihat tuh keluar cubrak. Kalian tau nggak? Aduh ya Allah, aku merinding banget cerita ini. Ada makhluk dia bentuknya kayak, kata mama tuh kayak orang, bulunya banyak, gede, tingginya tuh nggak normal, 2 meter lebih, dan dia kayak lagi begini, mata hijau. Astagfirullahaladzim. Dan aku baru inget nih, jadi pas kejadian itu, pas papa ngeban, aku sempet kebangun. Aku buka jendela gitu. "Papa lagi ngapain?" Mama buru-buru tuh tutup jendelanya. "Oh iya mah," aku langsung tutup jendela. Dan abis itu aku pas disuruh tutup jendela, aku langsung pura-pura tidur lagi gitu, merem. Dan pas udah mama papa jalan nih, si mama ngeliat makhluk itu terus tuh, dan makhluk itu kayak ngeliatin gitu begini. Nah abis itu papa ngebut, tancap gas deh, ngebut sampai udah agak jauh dari tempat itu. Papa nanya, "Mah, kenapa mah? Tadi aku gini Pah." "Emang papa nggak lihat apa-apa?" kalau mah. "Enggak sih, nggak lihat, cuman aku ada perasaan gak enak." Dan jujur nih papaku emang nggak terlalu sensitif. Dan abis udah tancap gas sekitar 500 meter, tiba-tiba HP mama berdering. Waktu itu kayak udah ada HP deh, cuman telepon sama SMS doang satu. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kenapa ya?" kata mama. Kan mama manggil kakek aku ayah kan. "Kamu udah di mana?" "Di sini," gitu. "Tadi ada kejadian apa?" Terus mama tuh udah tahu nih, kayak kakek udah tahu. Terus mama cerita ada kejadian gini. "Oh gitu, tapi kamu nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa. Ya udah, masih jauh nggak?" "Ya mungkin besok pagi nyampe lah," kata mama. "Ya udah cepet-cepet ya," gitu. Tapi tetap hati-hati. Akhirnya papa tuh agak ngebut speednya, yang biasanya dia mau tidur langsung gas sampai ke rumah kakek. Nyampe lah di rumah kakek tuh habis sholat subuh kalau nggak salah. Terus habis sholat subuh pas udah nyampe, biasa salim, terus kakekku bilang, "Kamu mandi dulu Ki." Maksudnya mama sama papa disuruh mandi dulu gitu, kalau mau istirahat kan abis dari luar. Terus kata mama bilang, "Iya, aku juga kaget," kata mama pas ngeliat makhluk itu. Kata kakekku, "Yalah, untung kamu cepet-cepet pergi ya." Ayah udah feeling gak enak tuh waktu itu, karena ternyata waktu kejadian itu kakekku nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Dan dia akhirnya karena nggak bisa tidur tuh dia zikiran dan feeling gak enak, makanya dia telepon. Tapi emang menurut almarhum kakek aku nih, ya emang sih di setiap tempat, apalagi di hutan tuh ya makhluknya tuh macam-macam. Tapi kembali lagi lah, kita sebagai manusia tetap harus bertaat kepada Tuhan dan agama sesuai agama masing-masing ya.
Oke, cukup cerita dari aku. Jujur aku nyeritain dua cerita ini aku merinding terus terang karena posisinya aku lagi ada, dan ya aku nggak lihat sih saat itu ya pas kejadian, cuman kayak Oke, makasih yang udah dengerin. Mohon maaf kalau mungkin aku nyeritainnya terlalu cepat, atau mungkin aku ceritainnya kurang oke. Aku lagi tetap berusaha untuk ceritain yang terbaik buat kalian. Dan aku sekarang lagi ngerangkum cerita temen aku yang banyak banget. Sorry aku belum bisa cerita karena jujur mau nyeritain hal ini tuh ada aja kendalanya. Bismillah deh, semoga aku bisa nyeritainnya. Makasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Share juga video aku ke teman-teman dan ajak teman-teman buat subscribe. Karena kalau udah 10.000 aku bakal nempatin janji aku untuk cerita teror pocong yang hampir 40 hari dialamin sama mama aku. Dan makasih udah nonton, karena aku si tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.